Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi di pelajaran Ibu Pendidikan Agama Islam. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Tolong Ibu minta tolong sama Ihsan pimpin doanya. Marilah kita berdoa sama-sama sebelum mulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah selanjutnya Ibu mau absen. Hari ini siapa yang mau turun? Purnomo. Purnomo? Ya. Keterangannya apa Purnomo? Izin. Selain Purnomo? Sudah. Sudah. Berarti cuma Purnomo ya? Oke. Jadi hari ini Ibu mau bertanya dulu sebelum mulai pelajaran hari ini. Apa yang terjadi jika kalian tidak bisa mengontrol diri kalian? Ada yang tahu? Ya. Mudah marah, mudah tersinggung. Mudah tersinggung dan mudah marah. Yang lain ada yang tahu? Setelahnya ada lagi? Tunggu, hidung itu mana? Iya. Nah jadi dari beberapa jawaban tadi, hari ini kita belajar tentang materi menghindari akhlak mendadak dan membiasakan akhlak memudah kontrol diri agar hidup nyaman dan tenang. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian, jenis, dan manfaat menghindari sikap temperamental atau gadas dan menumbuhkan kontrol diri melalui diskusi kelompok dan mempresentasikan hasilnya dengan menggunakan aplikasi presentasi seperti Canva atau PowerPoint. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyusun langkah-langkah konkret untuk menghindari akhlak mendadak dan membiasakan akhlak memudah kontrol diri melalui perbuatan infografis atau poster digital. Selanjutnya Ibu mau kalian melihat video ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi menghindari akhlak masmunah dan membiasakan akhlak mahmudah dan Mungkin temperamental kalian pelajari menunjukkan kita agama. Hari hari ini kita dengan belajar tradisi, tentang kemudian materi mati. gadah. Tapi sebelum itu, Tapi sebelum kita ke materi kali ini baca ayat dulu bersama-sama. Satu aja deh perwakilan untuk Islam. Ikhlas, tolong bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. gadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertindak laku buruk. Adapun penyebab sifat marah ini adalah yang pertama faktor jasmaniah dan yang kedua adalah faktor rohaniah. Kemudian, sifat marah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah golongan marah yang berlebihan, yang kedua golongan yang tidak memiliki sifat marah, dan yang ketiga golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional. Lalu bagaimana cara menghindari sifat marah ini? Cara menghindarinya yaitu ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama, membaca ta'awud, yang kedua berwudu, dan lain-lain. Adapun manfaat untuk menghindari sifat buruk ini juga banyak sekali. Silakan dibaca sendiri di bukunya. Lanjut materi selanjutnya, yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Adapun pengertian kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Adapun cara mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan adalah dengan cara memikirkan risiko, sebab akibat, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Adapun kenapa kontrol diri ini sangat penting? Karena kontrol diri mutlak diperlukan dalam membangun harmonisasi dan kehidupan sosial. Kontrol diri akan menuntut manusia untuk lebih bijaksana, menempatkan seseorang pada posisi yang layak dihormati dan menjauhi tindakan-tindakan agresif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, yaitu membiasakan diri berperilaku berani dalam kebenaran. Karena apa? Karena keputusan untuk berani mengambil tindakan ini harus dilandaskan pada
sesuai dengan norma agama, agar istiadat maupun hukum positif yang berlaku, agar mendapatkan ridha dari Allah SWT. Jalan mengimplementasikannya, yaitu banyak sekali, bisa dengan berani menghadapi musuh di medan pertempuran, jihad fisabilillah, bisa juga dengan berani mengatakan kebenaran, menyimpan rahasia, dan lain-lain. Adapun manfaatnya adalah bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi itu tadi untuk materi ini Hasil adalah makhluk yang ditanyakan di dalam. ada pertanyaan? Siap aku. Tidak ada. Kita lanjut lagi untuk tayangan video kalian ya. Ini dan kalian sambil catat apa aja poin yang penting dari sini ya. Ya sambil Manusia adalah makhluk yang memiliki emosi di dalam dirinya. Ada banyak jenis emosi yang bisa mempengaruhi bagaimana cara manusia menjalani hidupnya dan berinteraksi dengan orang lain. Tak jarang, manusia seringkali dikuasai oleh emosinya sendiri. Padahal seharusnya manusia lah yang mengontrol emosi-emosi tersebut. Emosi sangat mempengaruhi kehidupan manusia, mulai dari pilihan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan semua persepsi yang kita miliki terhadap sesuatu. Gadap secara harfiah berarti marah atau pemarah, atau disebut juga dengan temperamental. Gadap dalam arti pemarah merupakan salah satu sifat negatif, karena sifat pemarah dapat membakar jiwa dan menghanguskan akal seseorang. Hakikat marah terbagi menjadi dua, yaitu marah yang terpuji yang dilakukan untuk membela diri, agama, kehormatan, atau menolong orang yang dizolimi, dan marah yang tercela atau marah yang dilakukan atas dasar balas dendam atau keegoisan diri sendiri. Marah yang tidak menunjukkan kebenaran atau marah yang diiringi dengan perbuatan tercela lainnya. Salah satu efek sifat marah yaitu dapat merugikan diri sendiri. Baiknya, marah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tidak melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan biarkan amarah menguasai kita, tetapi kita yang harus menguasai atau mengendalikan amarah tersebut. Sebab marah yang berlebihan justru datangnya bukan karena kebaikan, melainkan oleh rasukan setan dan iblis sendiri yang bisa menunjukkan dosa. Menurut Al-Ghazali, ada dua cara mengendalikan amarah. Yang pertama adalah tidak menuruti amarah, kecuali hanya pada persoalan yang tidak dilarang dalam agama dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Yang kedua adalah latihan dengan meredamkan bahwa manusia sebenarnya akan berakhir di dalam kubur. Dengan selalu meredamkan hal itu, manusia akan menjadi lebih jauh di dunia. Di dalam hadis Rasulullah SAW ada yang menjelaskan tentang larangan marah. Seperti yang sudah diketahui, emosi marah ini bisa melahirkan kekuatan fisik besar. Kekuatan tersebut bahkan bisa menguasai hati dan pikiran manusia. Emosi marah yang muncul bisa juga melahirkan nafsu yang besar dan merusak akal sehat. Bersifat pemarah bisa berdampak buruk pada diri sendiri dan berdampak pada orang lain atau lingkungan sekitar. Orang yang pemarah atau yang cenderung tidak bisa mengontrol emosi seringkali merugikan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan seseorang yang pemarah tidak akan disukai dan justru dijauhi karena sifatnya yang kasar tersebut. Akibat seseorang bisa kehilangan kepercayaan, pekerjaan, jabatan, bahkan teman dan menimbulkan permusuhan. Maka dari itu janganlah kita membiarkan rasa marah atau kodok mengendalikan diri kita. Tentu sebagai makhluk hidup kita pasti memiliki emosi dalam diri kita, tapi kita perlu tahu cara mengendalikan rasa emosi tersebut. Ini tadi untuk video yang kalian lihat, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ibu mau kalian membuat kelompok diskusi. Satu kelompok boleh 4 orang, 5 orang, atau 6 orang. Nah, jadi Ibu beri waktu 5 menit membuat kelompok diskusi. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke. Nah, karena sudah kalian membentuk kelompok, Ibu mau kalian memperhatikan tugasnya. Ini Ibu tampilkan di PPT. Jadi tugas diskusi kelompoknya kalian menulis pengertian, dampak, dan cara mengatasi sikap temperamental gadap. Dan tentang tadi bagaimana kalian mengontrol diri, gitu ya. Kemudian di sini tulis tentang pengertian, gadap, dampak, dan cara mengatasinya bagaimana. Kemudian bagi kalian membuat presentasi digital seperti PowerPoint. Nah, setelah itu kalian presentasi kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugas diskusinya? Paham? Karena paham, Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Ini paham. Nanti tulis yang inti-intinya aja menurut kalian supaya lebih singkat gitu ya. Oke, lanjut tugasnya Ibu mau buat. Jadi mau lihat lagi.
Iya, ada sobat. Tulis yang secara singkatnya saja. Dia mau ditanyakan lagi. Diskusinya sudah selesai? Alhamdulillah, berarti kita lanjut presentasi. Tapi sebelum presentasi tadi sudah dikirim ke WA belum? Belum. Lanjut kelompok 1. Boleh maju presentasikan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Sandan dan Kita selain bisa dipanggil dengan Bibi. Muhammad Abdul Saudara. Kami dari kelompok 1 akan melestarikan tentang menghindari alat masukmat dadak dan membiasakan alat mendadak kontrol diri agar hidup nyaman dan berkah. Pengertian dadak, temperamental atau dadak adalah sifat mudah marah yang muncul saat seseorang merasa tidak senang. Dalam Islam, dadak diibaratkan seperti api yang membakar hati dan harus dihindari karena hanya menambah masalah. Lawannya adalah tidak hati dan al-jam, orang berhati. Islam mendorong umatnya untuk bersabar, sebagaimana Imam Al-Ghazali menyebut sabar sebagai kemampuan menahan rasa sakit dan menerima hal yang tidak disukai. Tingkatan sifat temperamental dalam kurung dadak itu ada 3. Yang pertama, golongan marah berlebihan ifrat. Yang kedua, itu golongan yang tidak memiliki sifat marah, tafrid. Yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional, tidak. Pengertian kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut mujahadah an-nafs, yang berarti bersungguh-sungguh mengendalikan diri atau menahan nafsu agar tidak melanggar aturan Allah. Lawannya adalah ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa orang yang kuat bukan orang yang mampu mengalahkan lawan, melainkan yang mampu mengendalikan diri dari kawan. Keberanian dalam Islam disebut syaja'ah, yaitu keberanian membela kebenaran dalam segala kondisi dan sesuai ajaran agama. Lawannya adalah jubur atau takut. Sementara keberanian berlebihan disebut tamhal atau nekat. Orang berani berarti menghadapi risiko demi kebenaran, tapi tetap takut berbuat salah hanya takut pada Allah. Mengubah posisi dia atau tidak berbicara bentuk. Intinya sifat kontrol diri dalam kehidupan, menjaga kehormatan diri dan dari perilaku yang dapat menunjukkan diri sendiri, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran menjadi inspirasi dan teladan bagi manfaat menjadi sifat temperamental atau ganda. Menjaga kebahagiaan dan kebersihan, membawa kebahagiaan, dapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dia dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Berikan contoh tentang hadis kontrol diri. Jadi pertanyaan dari Bella kelompok 3 akan dijawab oleh Ikhlas dari kelompok 1. Hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang disebut sebagai orang yang kuat perkasa bukan karena duel. Orang yang kuat perkasa ialah orang yang mampu mengendalikan diri dari kemarahan. Terima kasih. Apa jawabannya dari Bu? Ya, Ada lagi pertanyaan lain? Sekian presentasi dari kami. Alhamdulillah, mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk kelompok 1 tadi Ibu cek sudah bagus tugasnya. Tugas kelompoknya juga sudah lengkap. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut presentasi kelompok 2. Ya, kita lanjut untuk presentasi kelompok 2. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang belajar hari ini. Perkenalkan, nama saya Kisah dan rekan saya. Nama saya Ananda. Nama saya Adelina. Nama saya Alvina. Nama saya Sebulan Merga. Nama saya Wendari. Oke, lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, topiknya tentang menghindari alat mazmumah, gadat dan membiasakan alat mazmumah kontrol diri agar hidup nyaman dan berkah. Pengertian gadat. Temperamental atau gadat adalah sifat mudah marah yang muncul saat seseorang merasa tidak senang. Dalam Islam, gadat diibaratkan seperti api yang membakar hati dan harus dihindari karena hanya menambah masalah. Lawannya adalah lidah atau lapang hati dan al-ghil atau murah hati. Islam mendorong umatnya untuk bersabar, sebagaimana Imam Al-Ghazali yang bersabar sebagaimana kemampuan menahan rasa sakit dan menerima hal yang tidak disukai. Tingkatan sifat temperamental atau gadat, golongan marah berlebihan atau ifrat, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau tidak. Selanjutnya, pengertian kontrol diri. Kontrol diri dalam bisa disebut penjahatnya yang nafsu yang berarti bersungguh-sungguh mengendalikan diri menahan nafsu yang tidak melanggar aturan Allah. Lawannya adalah dua awal atau mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa
dalam Islam disebut syaja'ah, yaitu keberanian membela kebenaran dengan sikap terpuji dan sesuai ajaran agama. Lawannya adalah kebun atau penakut. Sementara keberanian berlebihan disebut tahawur atau nekat. Orang berani menghadapi risiko dan kebenaran, tapi tak takut berbuat salah, hanya takut kepada Allah. Cara menghindari sifat temperamental atau beda, membaca ta'awud, merubah posisi diam atau tidak secara berduduk. Intinya sikap kontrol diri dalam kehidupan, menjaga kehormatan diri, dan terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran dan jernih, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang. Manfaat menghindari sifat temperamental atau beda, menghindari kebencian dan kemusuhan, membawa kebahagiaan, mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Oke. Sekian presentasi dari kami. Ya, apakah ada yang bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Mas Arvin, Serta Divisi dan kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja tingkatan dalam godam? Tingkatan Dalam temperamental. Oke. Silakan. Tingkatan sifat temperamental adalah gadap, golongan marah berlebih, fitrah, golongan yang tidak memiliki sifat marah, kapri, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional. Ketiga. Itu jawaban dari kami, apakah dimengerti? Siap, nanti. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Silakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau komentar dulu untuk tugasnya tadi tentang pengertian, kemudian ada manfaatnya, kemudian tentang ada kontrol diri. Nah, semuanya sudah lengkap dan bagus ya tadi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Terakhir, presentasi dari kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Saputri. Saya Bel Devianti, bisa dipanggil Abel. Saya Satya. Saya Nuria. Nama saya Nuria. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi menghindari akhlak mahmudah gadap dan membiasakan akhlak mahmudah kontrol diri agar hidup nyaman dan berkah. Yang lain tolong perhatikan temannya. Kemudian gadap. Temperamental atau gadap adalah sifat rendah hati yang muncul saat seseorang merasa tidak senang. Dalam Islam, gadap diibaratkan seperti api yang membakar hati dan harus dihindari tanpa hanya menambah masalah. Lawannya adalah tidak atau lapang hati dan al-hil, murah hati. Islam sudah umatnya menjadi sabar, bagaimana Imam Al-Ghazali menyebut sabar sebagai kemampuan menahan rasa sakit dan menerima hal yang tidak disukai. Tingkatan sifat temperamental atau gadap adalah golongan yang berlebihan atau iman, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau konflik, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau tidak. Yang selanjutnya pengertian kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut mujahadah an-nafs, yang berarti bersungguh-sungguh mengendalikan diri atau menahan nafsu agar tidak melanggar aturan Allah. Lawannya adalah ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa orang yang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan lawan, melainkan yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Ya, perhatikan teman. Berlaku berani membela kebenaran. Keberanian dalam Islam disebut syaja'ah, yaitu keberanian membela kebenaran dengan sikap terpuji dan sesuai ajaran agama. Lawannya adalah jubun atau penakut. Sementara keberanian berlebihan disebut tahawur atau nekat. Orang pemberani berani menghadapi resiko demi kebenaran, tetapi tetap takut berbuat salah, hanya takut kepada Allah. Cara menghindari sifat temperamental atau gadap, membaca ta'awud, berubah posisi, diam atau tidak berbicara, berwudu, pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan, menjaga kesehatan, terhindar dari perilaku yang merugikan diri sendiri, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang. Manfaat menghindari sifat temperamental menghindari kebencian dan membawa kebahagiaan mendapat pahala yang besar dari Allah. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan tentang kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Ananda Alfaidah Anwar dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa saja contoh dari golongan yang tidak memiliki sifat marah atau konflik? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dan akan dijawab oleh teman saya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfaidah Anwar. Jawabannya adalah orang yang memiliki kesabaran tinggi. Mereka yang selalu tenang dan sabar dalam menghadapi ujian hidup atau provokasi dan tidak mudah tersulut amarah. Ya, segitu jawabannya. Apakah bisa dipahami? Selanjutnya, Akan ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Oke, kalau seperti itu, semoga materi yang telah sampaikan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk hasil tugasnya tadi sudah dicek, bagus semua dan sudah lengkap, sudah jelas. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya.
kalian refleksi, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi pelajaran hari ini? Ada yang tahu? Pengalaman? Ya, sendiri. Setelah mempelajari materi tentang produk teknologi, saya merasa betapa pentingnya untuk menjaga emosi agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Marah adalah wajar, tapi dapat diatasi dengan cara yang tepat seperti diam, berunjuk, ataupun berkata halus. Setelah latihan kontrol diri, saya merasa bisa lebih baik dalam sabar, bijaksana, dan menjaga hubungan baik kepada sesama ataupun Allah. Nah, kemudian ya, terima kasih untuk Julas. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah kalian bisa menerapkan tentang gadap tadi dan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari? Insyaallah bisa. Nah, karena sudah paham semua, ibu mau kalian mengerjakan tugas di rumah. Tugasnya ini, nah, kalian buat refleksi pribadi apa yang kalian pelajari dari pembahasan tentang sikap temperamental dan kontrol diri, kemudian bagaimana kalian dapat menerapkan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini tugasnya, minggu depan dikumpul. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa juga? Nah, karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Yuk, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, minta tolong satu orang lagi temannya untuk Ihsan pimpin doanya dulu. Mari kita berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.